Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده من النيران. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Isya Musalla Baitul Hidayah yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kelenggahan rawuh kula kali jenengan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang mampu menghantarkan iman kita semakin kuat dan mampu menghantarkan ibadah kita semakin sempurna dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah 10 hari lagi kita akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sedaya ingkang rawuh diparingi panjang umur. Mudah-mudahan sedaya ingkang rawuh diparingi sehat jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan kula kalian jenengan saged ngelampahi ibadah puasa Ramadan mulai awal sampai akhir. Amin Allahumma. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas marhaban ya Ramadan. Marhaban niki selamat datang bulan Ramadan. Tapi ketika kula kalian jenengan mengucapkan selamat datang di bulan suci Ramadan, maka kita harus sukses. Sukses di mana? Sukses di dalam bulan Sa'ban. Kula kalian jenengan sudah berada pada tanggal pinten niki 19 nggih. 19 Sya'ban 1442 Hijriah. Apa yang harus kita laksanakan niki para derek setunggal. Nek kula kalian jenengan bisa melaksanakan niki sukses Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebulan penuh dari selain bulan Sya'ban. Rasul bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai. Kula kalian jenengan bulan Sya'ban itu. Bulan Sya'ban niki kula kalian jenengan lalai karena sudah terbuai dengan mulianya bulan Rajab. Kula kalian jenengan terbuai dengan kenikmatan yang ada dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ibadahnya luar biasa. Bulan Rajab kula kalian jenengan sering puasa sunnah. Bulan Rajab sering baca Quran karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Ketika masuk bulan Sya'ban lalai. Rasa-rasa. Kemudian kata Rasulullah, kapan bulan Rajab, bulan Sya'ban itu? Bulan Sya'ban itu terdapat pada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, pertengahan, Pak. Jadi nek kula kalian jenengan udah tengah-tengah atau atas. Rajabnya luar biasa ibadahnya, Sya'bannya aras-arasan, maka nanti berakibat Ramadan kula kalian jenengan menjadi Ramadan sing aras-arasan. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Di sini dikatakan Sya'ban itu adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Aku suka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berpuasa
di saat amalanku dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, ada catatan harian. Okay. Makanya ada penjaga bumi antara malaikat pagi dan malaikat sore niku benten. Okay. Ada malaikat pagi, malaikat sore, malaikat malam, malaikat siang wonten. Niku catatannya benten-benten. Ada yang mengatakan malaikat pagi dan malaikat malam. Itulah kenapa kula kalian jenengan pagi berdoa, malam pun berdoa. Ada doa pagi, ada doa malam. Ada juga catatan kula kalian jenengan dilaporkan oleh malaikat niku mingguan. Kapan itu? Hari Kamis. Hari Kamis niku catatan mingguan kula kalian jenengan dilaporkan oleh para malaikat. Makanya hari Kamis niku sunnah puasa. Hari Senin nopo kok disunahkan berpuasa? Karena hari Senin itu kelahiran nih Kanjeng. Nah, kula kalian jenengan enggak usah ikut-ikutan. Puasa sunnah di hari kelahirannya sendiri niku boten enten dasar. Kalau Senin ada dasarnya, sebab kelahirannya Kanjeng Nabi. Ini setiap kelahiran kula kalian jenengan boten enten dasar. Kecuali nih hari kula kalian jenengan pas kebetulan hari Senin, boten napa-napa, tapi niatnya bukan berarti kula kalian jenengan puasa sunnah karena kelahirannya sendiri, boten. Karena mengikuti Kanjeng Nabi. Ada catatan bulanan, ada catatan tahunan. Malam nisfu Sa'ban niku sebagian ulama mengatakan bahwa catatan tahunan kula kalian jenengan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, aku suka berpuasa di saat amalanku sedang dinaikkan, di saat dilaporkan Rasul dalam keadaan puasa. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Berarti Rasulullah niku rutin puasa 1 bulan penuh di 2 tempat. Pun di niku bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Jadi Kanjeng Nabi niku, bayangkan Kanjeng Nabi niku, saya selalu mengatakan bahwa Rasul itu tidak punya dosa. Kanjeng Nabi niku boten gadah dosa. Kanjeng Nabi niku dijamin masuk surga. Kanjeng Nabi niku dosanya yang saat ini, dosanya yang kemarin, dosanya hari ini, bahkan dosanya yang akan datang sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi Rasul niku bulan Sya'ban puasanya 30 hari penuh. Bandingkan dengan kula kalian jenengan. Dosane saarat-arat, amal ibadah arang-arang, di bulan Sya'ban enggak tahu puasa. Niki kan temen kebangetan nih. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita kuat lagi bagaimana rahasia di bulan Sya'ban sehingga Rasulullah niku puasanya sukses. Nanti berangkat dari bulan Sya'ban kula kalian jenengan bisa melihat orang lain. Kenapa orang lain niku kok aras-arasan pas Ramadan atau satos ngapunten. Peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah sedang Isra Mi'raj niku digambarkan. Ngapunten sakderenge. Niki agak sadis nih, ngapunten. Riwayatnya niki agak sadis. Napa saya katakan sadis? Karena Rasulullah angkat tangan. Pada saat perjalanan Isra Mi'raj digambarkan ada seseorang yang dipukul oleh malaikat. Dikepui Kak, mari-mari Kak. Keluar darah, dikepui mari terus gak henti-hentinya dipukul oleh malaikat. Rasul berkata, siapa itu? Siapa dia? Ya Rasul, dia adalah umatmu. Kenapa dia disiksa? Ketika melewati orang yang disiksa niku, tiba-tiba orang yang disiksa mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong syafaati saya. Minta tolong.
agar Rasulullah memberikan syafaat. Kalau Rasul memberikan syafaat, maka orang itu akan berhenti di pukul, dicambuk. Syafi'ni ya Rasulullah, syafaati aku ya Rasulullah biar aku tidak dipukul. Rasul bertanya, malaikat berhenti dulu, kenapa kamu pukul umatku? Ya Rasulullah, maafkan aku, kata malaikat yang mukul niku. Dengarkan baik-baik ini. Kenapa kamu kok dipukul? Kata malaikat itu, maafkan aku ya Rasulullah, orang ini di bulan suci Ramadan sudah tidak mau beribadah, melakoni dosa di bulan Ramadan. Ini umatmu ya Rasulullah, sudah tidak mau beribadah di bulan Ramadan, malah justru bermaksiat di bulan Ramadan. Ya Rasulullah, inilah kenapa Allah menyuruh aku memukul orang ini terus-menerus. Rasul angkat tangan, maaf kalau begitu, aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Karena kamu kebangetan, kata Rasulullah. Di bulan Ramadan disuruh beribadah, kamu tidak mau beribadah, malah justru kamu berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul angkat tangan. Kulo kalian jenengan kalau sampai di bulan Sya'ban niki gagal, mohon maaf Pak. Kulo kalian jenengan akan mengalami kemalasan nanti di saat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, Rasul mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa 1 bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Jadi kanjeng Nabi ini tuh dari awal sampai akhir Sya'ban berpuasa. Demi Ramadan, latihan Ramadan, padahal Rasul itu tidak pernah goro, gak pernah ngapusi, gak pernah menipu orang, gak pernah menjahati orang. Orangnya santunnya luar biasa. Rasul di bulan Sya'ban puasanya 1 bulan penuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, niki. Lalu apa yang dimaksud dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya? Karena yasumu Sya'ban kullahu, niku hadisnya. Jadi Rasul itu berpuasa kullahu seluruh bulan Sya'ban puasa. Asy-Syaukani mengatakan riwayat ini bisa dikompromikan bahwa yang dimaksud kullu adalah seluruhnya. Berarti semua riwayat mengatakan bahwa kanjeng Nabi niku puasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lanjut, yuk. Nah, niki. Kenapa Nabi tidak puasa penuh di bulan Sya'ban? Nah, ini Imam An-Nawawi. Hanya Imam An-Nawawi yang melarang puasa Sya'ban itu 1 bulan. Boten angsal. Imam An-Nawawi boten angsal puasa Sya'ban 1 bulan. Hanya Imam An-Nawawi. Boten angsal. Napa Imam An-Nawawi melarang kula kalian jenengan 1 bulan full berpuasa Sya'ban dilarang? Karena dikhawatirkan puasa Sya'ban seolah-olah wajib sama dengan kewajibannya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kurangi 1 hari. Kalau saat ini bulan Sya'ban berapa hari? 29 ya. 29 berarti kula kalian jenengan maksimal puasa 28 hari. Kirangi 1 hari. Boten saged 28 hari puasa, boten napa-napa. Cukup Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis selama 1 bulan berarti kurang lebih 8 hari puasa. Boten saged puasa 8 hari, silahkan kula kalian jenengan puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Puasa purnama 3 hari dalam 1 bulan. Boten saged 3 hari dalam 1 bulan pun 1 hari mawon, yang penting puasa. Kapan itu sakerso panjenengan mau puasa hari apa saja boleh di bulan Sya'ban, tapi kalau puasa 1 hari jangan berpuasa pada hari Jumat. Hukumnya makruh. Nek panjenengan puasa hari Jumat harus ditambah 2, 1 atau 2 biar tidak mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Boten saged
puasa 1 hari di bulan Sya'ban kebangetan. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah pun, kita lanjut. Kita kuak rahasia sebelum kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Rahasia di balik anjuran puasa Sya'ban. Para rawuh, dengarkan baik-baik niki kulo kali jenengan tidak pernah baca kitab, enggak pernah baca literatur. Kulo kali jenengan boten paham itu. Ternyata bulan Sya'ban itu berpuasa karena para ulama mengibaratkan bahwa puasa Sya'ban itu sama dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Apa tujuannya sholat sunnah rawatib? Untuk menyempurnakan sholat fardu. Berarti puasa Sya'ban itu juga sama. Puasa Sya'ban itu kata para alim ulama tujuannya untuk menyempurnakan puasa wajib, yakni puasa Ramadan. Kekurangan-kekurangan di bulan suci Ramadan itu disempurnakan dengan bulan Sya'ban. Semakin kathah puasa Sya'bannya, semakin sempurna Ramadan kulo kali jenengan. Semakin kulo kali jenengan tidak mau puasa, semakin sulit untuk sempurna puasa di bulan Ramadan. Sudah tinggal 10 hari lagi. Kulo kalian jenengan mau memanfaatkan monggo, kulo kalian jenengan tidak mau memanfaatkan juga monggo. Hidup niki adalah pilihan. Tetapi di saat kulo kalian jenengan nanti sudah berada di alam kubur, baru merasakan betapa nikmatnya orang yang beribadah di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Banyak para alim ulama mengatakan orang itu menikmati indahnya sehat di saat kulo kalian jenengan sakit, baru merasakan nikmatnya sehat. Kulo kalian jenengan belum pernah merasakan nikmatnya hidup ketika kulo kalian jenengan sudah berada di alam kubur. Besok baru merasakan nikmatnya orang hidup beribadah kepada Allah. Saat ini belum terasa, Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah hikmah bulan Sya'ban. Kenapa kulo kalian jenengan disuruh berpuasa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu ibarat sholat sunnah rawatib dan sholat fardunya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Sya'ban itu bisa menyempurnakan Ramadan. Makanya kata para alim ulama, siapa yang Rajab seperti membersihkan tubuh, Sya'ban seperti membersihkan hati, Ramadan seperti mensucikan jiwa dan raga. Siapa yang membersihkan tubuhnya di bulan Rajab, maka Allah akan sucikan hatinya di bulan Sya'ban. Siapa yang Allah sucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka Allah akan sucikan jiwa dan raganya di bulan Ramadan. Siapa yang tidak mensucikan tubuhnya di bulan Sya'ban, maka Allah tidak akan pernah mensucikan hatinya di bulan Sya'ban. Siapa yang mensucikan tubuhnya di bulan Rajab, maka Allah akan sucikan hatinya di bulan Sya'ban. Siapa yang tidak pernah mensucikan tubuhnya di bulan Rajab, Allah tidak akan mensucikan hatinya di bulan Sya'ban. Dan siapa yang tidak Allah sucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka Allah tidak akan pernah mensucikan jiwa dan raganya di bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan niku gandeng. Nek kulo kalian jenengan puasanya ujuk-ujuk poso. Sya'ban Rajab gak ora tirakat blas. Gak pernah tirakat sama sekali. Rajab gak pernah tirakat, gak pernah puasa sunnah, gak pernah qiyamul lail, gak pernah baca Quran. Maka ngapunten, nanti di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, kulo kalian jenengan akan merasakan kejenuhan, akan merasakan kemalasan. Manisnya puasa Ramadan tidak akan pernah kita raih. Buktikan kata-kata saya. Makanya jangan harap, jangan kaget ketika kulo kalian jenengan di bulan Ramadan. Sudah sampai bulan Ramadan, banyak orang-orang yang tidak memanfaatkan puasa Ramadan. Banyak orang-orang yang bermalas-malasan di bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang yang lenggang kangkung di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan yang akan diberikan kepada kita adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah. Sambut Ramadan, manfaatkan Ramadan. Nek kulo kalian jenengan tidak memanfaatkan Ramadan, saestu rugi sial.
Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Yuk kita lanjut. Hikmah puasa Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan tempat manusia lalai karena mereka sudah terbuai dengan keistimewaan bulan Rajab, bulan haram dalam rangka menunggu bulan Ramadan. Di saat manusia lalai maka disinilah letak keutamaan puasa Sya'ban. Ngapunten contoh kita. Tempat yang paling baik di dunia niku para derek masjid. Tempat paling buruk di dunia pasar. Nggih. Kula balik wang Suliman. Tempat paling baik di dunia masjid. Tempat paling buruk di dunia pasar. Nopo kok pasar? Pasar niku genderone setan kuat. Nopo ten peken niku Pak. Ten pasar niku kuwatah tiyang doro. Nipu orang di pasar. Ngapus-ngapusi orang di pasar. Sumpah palsu pasar. Walaupun tidak semuanya pedagang seperti itu, ngapunten. Tetapi kalau ada orang di pasar, di saat dia sedang orang banyak sing bujuki wong goro, ngapusi dan lain sebagainya, ada orang di pasar baca Quran berzikir kepada Allah, maka orang yang berzikir di saat orang yang lain sedang berdusta pada orang lain, maka derajatnya orang yang berzikir di pasar itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sama statusnya dengan puasa Sya'ban. Jadi puasa Sya'ban niku puasa di saat orang-orang sedang lalai. Berarti ini ulah kalau dengan bulan Sya'ban melakukan ibadah demi ibadah, maka derajat ulah kalau dengan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Para derek ngapunten nggih, niki Sya'ban sudah tinggal 10 hari. Manfaatkan nanti jenengan rasakan bedanya kalau kita betul-betul tirakat di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, rasakan bedanya. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita lihat tinggal sedikit. Pun niki jam 8 insyaallah selesai Pak. Nopo selesai. Lumayan malam ini. Ngaji jajane kuwatah, semangat Pak. Sak ustaz-ustaznya semangat ngeten niki. Coba ngaji setiap hari koyo ini, waduh. Cocok ngeten niki. Wong daharane ustaz ae rong piring koyo ini ya. Ten ngajeng rong piring. Para rawuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, niki para derek ngapunten nggih. Ternyata Rasulullah niku punya kebiasaan ini nopo. Rasul niku puasa Ayyamul Bid setiap bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Ternyata Rasulullah niku kebiasaannya kalau Rasul ada halangan tidak puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka puasa Rasulullah Ayyamul Bid niku diqadha wonten bulan Sya'ban. Maka ngapunten, saya termasuk orang yang melarang. Saya termasuk orang yang melarang walaupun boleh. Ibu-ibu yang punya utang puasa, utangnya di sahur di bulan Sya'ban, ikut-ikutan Siti Aisyah. Memang tidak dilarang, tapi saya tidak menganjurkan. Nopo. Sebab ayatnya utang puasa Ramadan itu jangan sampai di sahur dibayar akhir bulan Sya'ban. Terok-terok Aisyah, Siti Aisyah, garwa istrinya Kanjeng Nabi. Aisyah itu setiap hari puasa. Makanya tidak punya kesempatan Aisyah untuk nyaur utang puasa Ramadannya kecuali di bulan Sya'ban. Kula kalian jenengan. Rasulullah niku ketika pulang, ya Aisyah, masih ada makanan enggak hari ini? Maafkan saya ya Rasulullah, kata Aisyah, baru aja makanannya saya berikan kepada fakir miskin. Ada orang yang minta, ya Rasul, saya kasihkan. Jadi kebetulan sekarang belum ada makanan. Baik, kalau tidak ada makanan, saya niat puasa. Sederhana Rasulullah.
Jadi hampir setiap hari Rasul niku puasa, Pak. Karena memang tidak ada makanan. Kulo kalian jenengan bendinten poso. Kok nyimun? Bendinten boten poso, ternyata setelah setiap hari tidak puasa, kok puasa Ramadannya dibayar bulan Sya'ban niku resiko. Resikonya di mana, Ustaz? Ya kalau panjang umur. Kalau tidak panjang umur, ayo. Makanya ayatnya, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ingat ayatnya? Jikalau engkau dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah puasa itu di hari-hari yang lain. Berarti ayat ini menunjukkan nyaur posoni di hari yang ngapunten Pak, niki wonten Mas Hasan. Mas Hasan saya pinjam uang. Mas Hasan, kula pinjam uang. Berapa Ustaz? 500.000. Baik, saya akan ganti uang ini di hari-hari yang lain. Kira-kira sampai 1 bulan atau bukan? Enggak sampai, Pak. Sampai 1 bulan kalau sahuri, katanya di hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain setelah selesai puasa Ramadan, maka sebelum Syawal habis, puasa Ramadan harus diganti. Min ayyamin, bukan di bulan yang lain atau di tahun yang lain. Berapa banyak orang-orang yang puasa, utang puasanya pada tahun 2020, 2021 dereng dibayar, Pak. Akhirnya keterak 2021 habis boten bayar malih. Kalau terjadi seperti itu, mestinya tahun depan 1 tahun waktunya tidak dibayar, maka menurut Imam Syafi'i double. Bayar fidyah ya kudu kosong. Mestinya tahun kemarin sudah disaur posone, tapi gak disaur, maka sampai tahun berikutnya harus double. 1 fidyah, 2 puasa. Menurut Imam Syafi'i. Maka lebih baik kalau kalian jenengan sebelum puasa Syawal, puasa Ramadan kedah dibayar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pun lanjut jam 8 persis. Puasa Sya'ban adalah bulan latihan sebelum Ramadan. Jika seseorang sudah terbiasa berpuasa, tentu akan lebih kuat dan lebih bersemangat untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Ini kata kuncinya. Nek gulo kalian jenengan puasa Sya'bannya luar biasa. Ngajinya di bulan Sya'ban luar biasa. Qiyamul lailnya di bulan Sya'ban luar biasa. Sedekahnya di bulan Sya'ban luar biasa. Maka di bulan Ramadan akan istiqomah. Tapi ini ulo kalian jenengan tidak pernah melakukan itu, ngapunten Pak. Ketika Ramadan tiba, maka yang keluar adalah bahasa sambat, bahasa aras-arasan, bahasa seolah-olah menyesal. Lualah Ramadan meneh, padahal lagi wingi ae Ramadan, ana corona durung ilang, saiki Ramadan teko meneh. Sambat, mestinya kulo kalian jenengan alhamdulillah. Sampai Imam An-Nawawi mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami hingga bulan suci Ramadan, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sampai seperti itu doanya ketika kita berada di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Para jamaah, niki hadis yang terakhir. Dengarkan baik-baik, niki kata kuncinya. Kenapa kulo kalian jenengan harus merayu Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban? Agar kulo kalian jenengan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sebab ketika kulo kalian jenengan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, gampang ibadah. Ketika kulo kalian jenengan menjadi orang yang disayang oleh Allah, gampang sedekah. Ketika kulo kalian jenengan menjadi orang yang dicintai oleh Allah, gampang sholat malam, gak usah dipaksa, datang sendiri, gak usah dipaksa, akan berjalan dan bergerak sendiri. Kenapa? Hidayah diberikan oleh Allah.
Perhatikan hadis qudsi niki Pak. Hadis qudsi niki Bapak Ibu, dan hamba-hambaku kata Allah mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Kulo kalian dengan merayu Allah dengan amalan sunnah di bulan Rajab dan Sya'ban. Amalan sunnah apa? Duanya baca Quran sunnah, sholat malam sunnah, puasa sunnah luar biasa, sedekah dan lain sebagainya, zikir, termasuk wau kulo kalian jenengan sudah membaca tahlil. Itu inti dari kalimat la ilaha illallah. Tahlil niku mengajak latihan kulo kalian jenengan agar besok di saat kulo kalian jenengan menghadapi sakaratul maut, maka ucapan terakhir yang keluar dari lisan kita la ilaha. Siapa yang pada akhir kalamnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk surga. Para derek, jangan perhatikan ketika Allah sudah mencintai saya, mencintai hambanya. Ketika aku sudah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengarannya. Pendengarannya diberi petunjuk oleh Allah, sehingga pendengaran ini tertuju Pak, pendengaran ini haus, pendengaran ini kepengen setiap hari mendengarkan orang-orang baca Quran, pendengaran ini kepengen setiap hari kalau kalian jenengan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Bila pendengaran ini tidak berfungsi Pak, aras-arasan mendengarkan orang ngaji, aras-arasan mendengarkan orang baca Quran, aras-arasan mendengarkan orang pengajian, jangan-jangan telinga ini belum dikasih petunjuk oleh Allah. Niki Pak buktinya. Jangan-jangan telinga ini sudah dikunci oleh Allah. Dinasehati di telinga kanan, keluar telinga kiri. Dinasehati telinga kiri, keluar telinga kanan, karena telinga ini sudah tidak diberi petunjuk oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan petunjuk pada penglihatannya. Ketika kita sudah penglihatan ini diberi petunjuk oleh Allah, maka mata ini akan rindu borodere untuk selalu membaca Al-Quran. Mata ini akan rindu untuk menatap kalimat-kalimat Allah. Mata ini rindu untuk melihat keagungan-keagungan Allah. Kalau mata ini sudah tidak tertarik untuk baca Al-Quran, jangan-jangan mata ini sudah dikunci oleh Allah. Lalu kemana kita? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian tangannya dan kakinya kata Allah, ngapunten saderenge, tangan ketika diberikan hidayah Pak oleh Allah, boten ngeten Pak, ngeten niki napa ngeten, bakhil bil pelit. Maka manusia, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terlahir gegem. Potensi manusia niku gegem Pak, gegem. Enggak ada bayi lahir ngeten, boten enten. Jenengan tang letaken. Bayi lahir boten enten ngeten. Berarti potensi manusia niku kikir, medit. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada tangannya, maka tangan ini akan memberikan jariyah dan tidak akan pernah terhitung jariyahnya, karena orang ini sadar bahwa harta sesungguhnya yang terbaik yang diberikan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah kepada kita adalah harta yang disodakohkan. Contoh, kulo kalian jenengan kada harta 1 juta, disodakohkan 100.000. Di mata Allah harta kita berapa? 900 atau 100? 100.000. Karena 100.000 yang baru disedekahkan, yang 900.000 dereng karuan, dereng karuan. Sing 100.000 yang dicatat oleh Allah, sing 900 boten dicatat oleh Allah. Tapi nek matematika dunia, kulo kalian jenengan punya uang 1 juta, dijariyahkan, disodakohkan 100.000, tinggal sisa 900, maka kekayaan kita tinggal 900. Tapi kalau matematika agama, kulo kalian jenengan punya uang 1 juta, disodakohkan 100.000, maka harta kulo kalian jenengan yang dicatat oleh Allah yang 100.000.
Jelas napa boten? Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, kakinya. Maka jangan sampai kaki ini besok-besok di bulan Ramadan kita langkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ngapunten para derek. Rasul sudah mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya merasakan lapar dan dahaga. Tidak pernah merasakan nikmat dan lezatnya orang yang berpuasa. Nopo karena kula kali jenengan persiapannya kurang. Maka dari itu song-song bulan Ramadan yang akan datang, song-song bulan Ramadan yang 10 hari lagi akan datang memasuki kita. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Jaga kaki kita karena kaki ini besok akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ngapunten yuk selalu kita muhasabah, perbanyak muhasabah, introspeksi diri. Apakah kula kalian jenengan ini termasuk golongan orang-orang yang sudah tergerak untuk melaksanakan Ramadan dengan sebaiknya atau tidak? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Ngapunten, kalau sudah masjid musola yang berada di rumah kita jarang kita datangi, jarang gak kerasan kita di musola, jangan-jangan kaki ini tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kulo kalian jenengan kalau jalan-jalan Pak, jalan kaki Pak, Masya Allah olahraga, bahkan sepedaan sampai tenggeni Suramadu, sampai tenggeni Mojokerto, sampai tenggeni Tuban dan lain sebagainya. Sepedaan luar kota kiat Pak. Sementara kaki ini dibuat melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Ngoten, ya Allah, kaki ini abote amit-amit. Jangan-jangan kaki ini sudah tidak diberi petunjuk oleh Allah. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tadi saya mengatakan, kalau mata diberi petunjuk, maka mata ini gampang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau tangan ini diberi petunjuk, maka gampang bersedekah. Kalau memang musola, masjid, pengajian sudah tidak menarik buat kita, lalu apa yang menarik buat kita? Apa yang menarik buat kita? Tanyakan itu pada diri dulu kalian jenengan sebagai bahan renungan, agar dulu kalian jenengan besok di bulan Ramadan termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Terakhir pada jamaah, Allah mengatakan dengan kalimat yang singkat dalam Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, yang diajak oleh Allah imannya, bukan manusianya. Yang diajak oleh Allah ikhlasnya, yang diajak oleh Allah hatinya, kesadarannya. Jadi besok di bulan Ramadan, kalau kalian jangan gak usah kaget. Ada orang tidak puasa, ada orang tidak beribadah, gak usah kaget. Sebab Gusti Allah hanya ngajak tiang sing Allah ngajak orang sing sabar. Allah hanya ngajak orang yang sadar bahwa ini bulan Ramadan, yang punya iman, yang tidak punya iman kata Allah, aku tidak mengajak. Makanya besok gak usah kaget Pak. Ngapunten, ketintang gen dulu, kuatah spanduk bertebaran ketika Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Hormati orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bawah spanduk itu ada warung sedang dibuka Pak. Sikili ketok, awake gak ketok. Warung. Di bawah spanduk, jenengan masuk ke jenis spanduk. Siapa yang makan di siang hari di bulan Ramadan? Orang non muslim, boten. Orang Islam, saudara kita. Kenapa dia nggak puasa di bulan Ramadan? Karena Allah tidak pernah ngajak dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang diajak oleh Allah adalah orang yang punya iman. Kulo kalian dengan kata iman boboten. Tanyakan pada diri kita, maka ketika kita punya iman pasti akan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah besok Ramadan kita akan sambung kembali. Banyak hal yang ingin kita akan bahas di bulan suci Ramadan para jamaah. Insya Allah banyak hal yang akan kita bahas di bulan suci Ramadan, termasuk salah satu di antaranya adalah beberapa kesalahan
orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini nanti kita akan bahas. Oke. Beberapa kesalahan orang-orang yang berpuasa. Berapa kesalahan pokoknya kuatah. Pun besok kita akan sambung kembali. Mari kita tutup dengan doa ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما برحمتك وعنايتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.